Oke, selamat pagi ya. Jadi ya pertemuan kedua dari Big Data kelas B ya. Itu ya. Jadi kalau dari segi pertemuan ya yang sekarang ini materinya tentang extract transform load gitu ya. Dan juga di sini itu teorinya gitu kan ya, itu teorinya. Dan untuk prakteknya di sini ada ini ya, apa namanya, tentang Python ya, Python dan Pandas ya, Pandas. Kayaknya kita pakai Anaconda aja gitu ya, Anaconda aja karena mungkin yang ngambil pemrosesan paralel semester lalu juga udah familiar kan gitu ya. Itu ininya bisa langsung dipakai lagi itunya ya. Jadi Pandas di sini fungsinya kurang lebih untuk ini ya, untuk mengolah data set ya, data set ya yang arahnya lebih ke database gitu ya, database tabular ya. Kalau misalnya mesin learning gitu nanti kalian mungkin lebih banyak menggunakan NumPy, tapi kalau untuk apa namanya yang berhubungan dengan data lebih banyak menggunakan Pandas gitu ya arahnya. Seperti itu. Kalau NumPy itu lebih mirip dengan MATLAB ya. Kalau Pandas ini lebih mirip dengan SQL database gitu ya. Seperti itu. Ya, nanti penjelasannya ada dua ya. Jadinya ada tiga video yang harus kalian tonton ya. Yang ini nanti saya hapus ya. Tahun lalu ini. Ya, seperti itu dan juga nanti datanya yang digunakan dalam ini bisa dilihat di ini ya. Terus juga di sini ada Matplotlib ya. Matplotlib di sini juga ini ya tentang apa namanya tentang membuat plot gitu ya, membuat plot di sini. Ini nggak mau buka yang baru ya sini. Ya, itu ya. Ini kayaknya nggak ke share suaranya ya, nggak ke share suaranya nggak ke share kayaknya. Ya, itu ya. Jadi Saya ini lihat sih secara manual sekalian gitu Kak. lihat di sini ya. Jadi bisa bikin grafik Dia seperti otomatis dia akan membuat grafik. grafik dari Ya, semua yang ini ya, yang berupa angka. Nah, di sini describe juga bisa kalian lihat semua yang berupa angka. Jadi ya itu jadinya bisa dilihat ya. Gitu. Ini entah kenapa ini ya, waktu ini widescreen ya, widescreen layarnya, ya, yang diri karena ini ya, pakai zoom ya gitu ya, recordingnya, intinya ada ini ya. Itu intinya di sini juga nanti bisa kalian lihat ini ya, apa namanya bentuk yang seperti ini ya, yang box plot ya, box plot ini menarik sekali bisa diganti dengan ini ya, dengan apa namanya tuh ini ya nilai maksimumnya, nilai jadinya distribusi data ya bisa kalian lihat ya. Nanti jadi wajib kalian tonton ketiganya itu. Nanti kurang lebih tugas besarnya mungkin sekitaran ini ya nanti ya. Membuat video juga ya. Tuh itu jadinya di sini kita bisa tahu anomali gitu ya, anomali. Anomali itu data yang tidak umum. Misalnya kan yang tidak umum ya, sendirian aja dia di sini gitu ya, sendirian aja dia di sini. Yang lain ngumpulnya di sini gitu ya. Jadi bisa dilihat distribusi datanya gitu ya. Apa namanya? Misalnya harga barang yang harganya sekitaran 10.000 tuh banyak gitu. Tapi ada satu barang yang harganya 2 juta gitu misalnya itu ya. Di sebuah mall gitu kan misalnya itu ya. Itu misalnya. Ya, ada barang yang harganya 100 rupiah tapi cuma dua barang gitu juga termasuk yang jarang. Intinya sih nilai minimumnya banyak, nilai maksimumnya yang langka gitu ya. Seperti itu. Jadinya kita bisa tahu dari box plot ini ya. Jadi box plot ini tolong ditonton ya. Ditonton dan kalian kalau saya pingin banget kalian nyoba-nyoba box plot ini dengan mencoba di berbagai data ya. Ini kita bisa tahu yang nilai maksimum dari suatu kategori itu misalnya
dia nilai maksimum yang jauh banget nilainya itu dibanding data yang lain, atau dia itu nilai maksimum yang selisihnya nggak jauh dengan data yang lain gitu ya. Misalnya itu kan ya. Jadi misalnya kan dalam mungkin waktu kalian sekolah gitu kan ranking satu gitu ya, ranking satu nilai rata-rata rapotnya itu jauh di atas teman-teman yang lain, atau beda tipis dengan teman-teman yang lain ranking satunya itu kan bisa kita tahu gitu ya sana ya. Itu ya jadinya banyak yang bisa kita tahu dari box plot ya. Jadinya misalnya apa namanya box plot ini juga bisa sangat berguna untuk analisis saham gitu ya, nilai saham gitu. Jadinya kenaikan ini kenaikan yang apa namanya umum atau kenaikan sementara itu bisa tahu dari apa namanya saham yang sejenis itu misalnya naik sendiri atau yang lainnya enggak gitu misalnya seperti itu ya dari sana ya. Jadi banyak sekali bisa dibuat ini ya. Itu ya. Oke. Ya, dasar Python saya jelasin lagi di sini kurang lebih yang menggunakan pandasnya ya. Seperti itu, yang arahnya ke pandas ya. Kalau lebih sama lah kurang lebih dasar Python. Boleh boleh di skip ya dasar Python kalau misalnya yang udah waktu misalnya pemrosesan paralel kemarin sudah lumayan belajar banyak gitu ya misalnya itu. Nah, oke, itu ya. Jadi ATL ini mungkin saya jelasin sedikit ya, sedikit di sini. Ya, jadinya ETL itu extract, transform, load gitu ya. Kalau di Microsoft Azure gitu ada extract, load, transform, ELT gitu ya. Itu ya kebalikannya itu. Jadinya sama-sama di extract tapi di transform. Jadi di sini kan ini ya proses ekstrak ini mengubah data sumber menjadi ini ya data yang bisa diolah gitu ya dibuat dalam bentuk tabular gitu kan ya yang lebih ini misalnya diekstrak dari file CSV gitu yang paling umumnya misalnya tapi nanti sambil jalan kita akan bahas misalnya ekstraknya itu dari web gimana gitu ya menggunakan web crawling gitu ya kalau misalnya dari web menggunakan web crawling kalau misalnya dari file bisa menggunakan ini ya apa namanya data crawling gitu misalnya kan ya terus dari sosmed bisa menggunakan API-nya sosmed gitu terus itu ya nanti kurang lebih di ini ya bisa sana. Kalau misalnya diambil dari apa namanya diambil dari database SQL gimana gitu. Intinya kalau SQL itu kan nggak bisa langsung diolah gitu. Tapi kalau misalnya SQL-nya itu mau di ini ya mau di apa namanya dibuat dalam online analytical processing gitu ya bisa menggunakan scoop nanti di sana gitu ya. Kalau belum ini untuk dari data yang berupa teks. Kalau scoop ini nanti yang untuk dari SQL gitu ya sana macam-macam ya sana. Dan diproses menggunakan PIG atau Hive gitu ya sana. Dan basisnya adalah Hadoop gitu nanti yang kita banyak bahas ya. Oke, itu jadinya ke depan juga bisa banyak mungkin ya data apa namanya ini ya apa namanya tuh tugas akhir yang arahnya ke sana gitu ya seperti itu misalnya ya. Menarik ya masih jarang yang ngangkat gitu ya di sana ya seperti itu ya oke itu di sini ya oke jadi ETL ini ya itu ya di sini jadinya ya digunakan untuk intinya big data dalam big data ini tidak menggunakan keseluruhan sumber daya gitu ya. Artinya kan big data ini arahnya itu tidak ada hubungan dengan overclocking gitu ya. Nggak ke sana. Jadi bukan bukan pekerjaan yang sekali gitu ya, sekali dan butuh pendingin banyak gitu bukan ya tapi pekerjaan yang lebih ke rutin gitu jadi digunakan tidak semua sumber daya tapi ini gitu ya
sumber daya yang minimal gitu untuk memproses data dikit demi dikit gitu ya, memastikan jadinya kan big data ini masalah bukan satu server tuh memproses satu pekerjaan aja gitu, tapi satu server tuh memproses banyak pekerjaan gitu ya, jadinya banyak request gitu kan ya. Ketika kita browsing di Brajah ini kan juga kita melakukan request ya, klik announcement ini kita melakukan request ya, request halaman ke server side script dari Brajah ini gitu kan ya. Di proses itu seperti itu ya, itu server side script ya. Kita di sini yang sudah client side browser gitu ya di sana. Jadi dengan HTML itu kita nggak usah mau ngambil file ini, nggak usah ngetik alamat yang kelihatan nggak di sini Brajah gitu ya. Nggak usah ngetik itu tapi diarahkan sana, jadinya dibikin kayak uh, itu ya, buku gitu kan ya. Buku yang daftar isinya bisa langsung diklik langsung loncat ke halaman tersebut gitu, seperti itu ya. Itu request itu kan, jadinya selain saya kan juga ada dosen lain atau ada mahasiswa lain yang lagi ngakses Brajah gitu. Itu gimana ngakses semua itu. Jadinya eh, nggak bisa kita misalnya membuat suatu web gitu kan ya, membuat suatu web kita yang make bebannya sekian gitu ya, yang nggak bisa evaluasi seperti itu. Ketika diluncurkan beneran di server baru ketahuan bebannya. Nah, itulah big data gitu ya, itulah big data. Jadi ya itu kenapa di sini kita menggunakan Hadoop gitu, karena Hadoop itu akan ini ya, suatu framework yang akan berusaha untuk tidak memaksimalkan penggunaan sumber daya daripada perangkat kerasnya itu sendiri gitu ya. Misalnya apa namanya kayak Raspberry Pi gitu misalnya, sumber dayanya sangat terbatas gitu ya. Itu ya. Tadinya ini ya, apa namanya, misalnya kita ini ya, apa namanya, ETL ini dilakukan untuk sistem informasi yang sedang jalan gitu ya, sedang jalan. Jadinya sebagusnya itu apa namanya, eh, ini apa namanya, data warehouse kan istilahnya gitu ya, data warehouse itu server yang digunakan untuk operasional beda dengan server yang digunakan untuk analisis gitu ya, analisis di sana misalnya. Jadinya server misalnya yang membuat antarmuka dan database untuk toko online dan analisis pola transaksi itu dipisah gitu ya, bagusnya dalam ini ya. Ya diekstrak dulu dari ini ya, mainframe sama production source-nya gitu ya untuk ini. Nah, itu ya. Jadi ini apa namanya? End user ini adalah bisa analisis, bisa juga apa namanya, pengguna yang umum gitu misalnya ya. Jadi bisa jadi juga kayak algoritma YouTube gitu ya, algoritma YouTube gitu juga menggunakan ETL ya. Jadinya video rekomendasi yang muncul di halaman home-nya kita itu juga proses ETL gitu. Kenapa video ini direkomendasikan? Karena IP orang-orang sekitaran kita yaitu di Mataram itu misalnya banyak mengakses video tersebut gitu. Sehingga kalau kita juga nonton video yang sama berarti apa namanya, nanti beban dari YouTube-nya ringan gitu loh. Seperti itu misalnya ya, yang apa namanya dimuat di sini gitu ya, kurang lebih ya. Seperti itu. Jadinya ekstrak, di clean gitu ya, di clean jadinya apa aja yang dianggap tidak layak dimasukkan sebagai analisis terus conform ya, terus deliver ya terakhir ini. Jadi itu di masing-masing operasi ya. Karena jadinya diformulasikan lagi terus di deliver ke end user kayak gitu ya. Karena ya di sini sumbernya itu bisa macam-macam, bisa relational database ya, relational database yang kalian yang pelajari di ini ya, yang kalian pelajari di sistem basis data ya, itu dia. Ya, itu terus apa namanya? Itu ya, macam-macam ya. Jadinya berupa file ya, berupa itu juga ya, yang lainnya ya, format yang lainnya bisa di sana ya. Seperti itu. Ya, jadinya diekstrak ya sana ya. Sebagian disimpan lokal, atau sebagian dibawa ke ranah yang presentasi gitu ya, yang ditampilkan di antarmuka untuk monitoring dan sebagainya, untuk atau
dukungan keputusan gitu ya. Dari sana baru diakses lagi ke banyak pengguna gitu misalnya. Seperti itu ya, penjelasan lebih detailnya bisa kalian lihat di video ini ya, penjelasan detail. Seperti itu, jadi kualitas data ya, kualitas data di sini gitu kan ya. Jadinya dalam big data gitu misalnya Tokopedia gitu kan misalnya nggak mungkin satu server tapi banyak server gitu kan ya, banyak server yang menangani mungkin apa namanya grup IP address ya, IP address yang hampir sama gitu, misalnya mungkin kita sama-sama tinggal di Mataram gitu misalnya, yang mengakses itu mungkin dikategorikan dihandle oleh server yang sama gitu kan ya dari sana. Nah, tapi kalau misalnya mau membuat keputusan se-NTB, mungkin semua server yang menangani pengguna dari NTB itu yang harus diambil gitu. Dari sana bisa dapat heterogenitas sumber data gitu ya sana ya. Seperti itu. Dan ETL ini dua arah ya, dua arah, bisa juga dari ekstrak itu, bisa dari server internal perusahaan, bisa juga dari ini ya, device masing-masing pengguna gitu ya sana ya. Seperti itu. Dan juga apa namanya, perbedaan platform dan teknologi gitu bisa beda-beda ya. Intinya kan misalnya pengguna di Jakarta gitu mungkin, ya bukan mungkin tapi pasti lebih rame ya dibanding pengguna di Mataram gitu ya. Jadi untuk apa dari sana mungkin dipakai server yang lebih tinggi speknya. Jadinya kan di sini nanti kalau kalian ini ya belajar cloud computing gitu kan, nanti ada scale vertikal sama scale horizontal gitu ya. Kalau scale horizontal itu apa namanya, ini ya menambah server gitu. Jadinya kalau penggunanya banyak di area tersebut gitu misalnya ya, area ataupun data yang diakses, intinya pembagian apa namanya, pekerjaan server itu nggak mesti geografis gitu ya, tapi tergantung data yang diakses. Jadi misalnya YouTube itu punya kategori misalnya tentang gaming, tentang musik itu, misalnya tentang dibagi misalnya konten gaming sama konten musik di handle server yang beda gitu. Mungkin yang gaming lebih rame gitu misalnya, yang gaming lebih banyak servernya kayak gitu ya. Dia balik ke apa namanya, ini ya, apa namanya, scale up ini ya, apa namanya, vertikal itu. Kalau vertikal itu mengganti spek servernya itu dengan ini ya, server yang lebih canggih gitu ya, jadinya RAM-nya lebih gede, tapi dari satu ke satu gitu ya, dari satu server ke satu server. Kalau yang horizontal dia ke samping itu menambah server, jadinya misalnya ada server yang dengan RAM 8 giga gitu misalnya, dengan prosesor misalnya 3,4 GHz gitu misalnya, itu dijadikan dua berarti 16 giga secara paralel gitu ya misalnya, seperti itu ya, terdistribusi bisa seperti itu. Jadinya ketika kita mau melakukan analisis kan, dari yang menghandle itu keduanya harus kita ini ya, harus kita ekstrak datanya gitu kan ya, untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, adanya kualitas data ya, ada duplikasi data apa enggak? Duplikasi data ini pastinya akan sering muncul ya di big data itu, karena dengan menduplikasi data itu ini ya, apa namanya, beban server akan jadi lebih ringan. Jadinya mungkin kalau video di YouTube yang populer gitu seperti itu, videonya diduplikat di banyak server sehingga tidak ribuan orang mungkin mengakses file yang sama gitu, tapi dibatasi mungkin per berapa gitu ya di sana ya. Gitu. Ya, jadi kan seperti itu ya, misalnya ada file ini kan, ketika kita ada file terus dijalankan, diakses oleh banyak komputer kan, berarti kita laptopnya ini sebagai server gitu ya, atau yang melayani gitu kan. Intinya itu kan bebannya akan tinggi juga gitu. Artinya kalau misalnya bisa digandakan data yang diakses banyak, itu ini lebih ringan seperti ya. Dari sana muncul duplikasi data gitu seperti itu ya. Itu terus inkonsistensi data gitu. Sana juga ini di sana kan misalnya shopping chart gitu ya, ada yang sudah masuk shopping chart dan nentuin jumlah, nentuin metode pengiriman, tapi
karena apa namanya dipanggil makan sama ortunya gitu, jadinya nggak diselesaikan transaksinya gitu kan, itu eh, apa namanya belum komplit gitu ya, belum komplit ini bisa ini. Terus juga ini ya, data ambigu gitu, misalnya yang formulir yang isian teks itu harusnya apa namanya ini ya, apa namanya diisinya tentang pekerjaan, tapi apa namanya ini ya dituliskan jokes itu misalnya, bisa ya. Data yang tidak lengkap juga sama ya, misalnya seperti itu. Jadi di sana juga ini ya, apa namanya sambil jalan baru direnovasi sistem informasinya gitu ya. Jadinya nggak ada sistem informasinya sekali jalan langsung perfect gitu, pasti ini ya, banyak banyak pertimbangan di sana ya, seperti itu. Ya, dan salah satunya di sana ya, itu. Jadinya kalian bisa lihat penjelasan detailnya di sini ya, lebih ya. Oke, itu jadinya itu ya, penyamaan jadinya disamakan di semua di sana gitu ya. Gitu. Ya, kalau kita yang merancang sistem informasinya, permasalahan data cleaning gitu ya, kualitas data itu akan semakin sedikit gitu. Tapi ketika kita disuruh menganalisis data dari sistem yang dibuat orang lain dan tersebar banyak, itu di sana kita harus menyamakan banyak ini ya, komponen-komponen seperti ini ya. So, ini ya, misalnya termasuk waktunya gitu ya, ekstraksi gitu ya sana ya. Ya, ya. Di sini ya. Ya. Tadinya ekstraksi ini juga ada yang dari nol tiap kali, ada juga yang melanjutkan gitu ya. Karena apa namanya proses big data ini bukan proses yang apa namanya sekali dijalanin selesai gitu, bukan, tapi juga berkelanjutan gitu ya, jadinya itu ya. Misalnya untuk data bulan lalu itu diprosesnya hampir 2 minggu gitu ya, menggunakan ETL itu bisa seperti itu gitu ya. Karena datanya banyak gitu ya sana ya. Seperti itu ya. Makanya juga kan ini ya, apa namanya, data yang ada di misalnya mobile banking seperti itu kan terbatas ya transaksi yang bisa kita lihat. Jadi kita harus rekap manual juga gitu kan ya. Itu karena ya ini ya belum siap dengan big data kan, kurang lebih seperti itu ya. Yang kita tidak bisa gitu. Eh, sedangkan gitu ya, sedangkan misalnya apa namanya kayak Tokopedia apa namanya dan lain-lain itu, kita lihat transaksi kita dari jauh-jauh hari itu bisa gitu ya, bisa karena udah berbasis cloud salah satunya, maksudnya salah satu itu ya, lebih infrastrukturnya lebih bagus gitu ya misalnya sana ya gitu. Juga mungkin ada ini ya, banyak ini ya, banyak pertimbangan lain juga dari operasional gitu kan, ada sama sama seperti ini ya, jadinya banyak banyak pertimbangan non teknis juga ya, selain masalah teknis seperti ketidakmampuan server dalam menyimpan data seperti itu ya. Misalnya kan apa namanya, saya nggak tahu sampai kapan bank itu masih menggunakan kertas gitu kan ya. Misalnya kita mau apa namanya reset password terus tetap misalnya gitu ya. Ini apa namanya pakai kertas, mau masukin nomor KTP dan lain-lain gitu kan ya, sebenarnya ujungnya KTP kita di scan lagi gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Padahal tata kertas itu kan kalau misalnya disimpan di kantor juga, kalau mau kita cari susah banget gitu ya, susah banget kan misalnya gitu ya sana. Ya tapi mungkin pertimbangannya nanti ketika ada kasus dengan nasabah gitu kan ya. Ada kasus dengan nasabah, pengadilan mungkin mintanya data kertas gitu kan ya. Masih ketinggalan gitu ya. Jadinya makanya disimpan data kertas. Jadinya mungkin ada pertimbangan non teknis seperti itu gitu kan ya, di sini gitu ya. Mungkin seperti ini banyak sekali. Ya. Jadinya ETL ini tujuannya banyak ya, tujuannya banyak, bisa apa namanya membuat algoritma dari situs pencari itu juga bisa berbasis ETL ini gitu ya. Ketika kita mencari kata keyword tertentu yang di load ke kita itu ya apa gitu ya sebenarnya. Bisa juga data dari kita itu ya di-load ke server untuk analisis gitu. Jadinya bisa banyak arah gitu ya. Jadinya data kita juga bisa melalui ETL. Jadinya kan semakin hari sosmed itu semakin terpersonalize ya, dengan
pola kita mengakses gitu kan ya. Jadinya ini yang perlu kalian ingat dari ETL itu dua arah gitu ya. Dua arah bisa ETL itu outputnya ke pengguna seperti kita gitu. Itu bisanya ini ya apa namanya tampilan home-nya kita atau hasil pencarian. Makanya hasil pencarian tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Itu juga kenapa saya lebih suka pakai DuckDuckGo gitu ya daripada Google gitu. Ya karena sana tidak menyimpan data kita gitu salah satunya gitu ya. Ya kalau Google banyak sekali hasil pencariannya kadang apa namanya terlalu terpersonal gitu ya sana ya. Seperti itu ya. Itu ya banyak seperti itu ya. Jadi itu dan juga bisa dari apa namanya pengguna ke server gitu ya. Jadi dua arah ya. Ya. Itu ya. Itu barangkali untuk mata kuliah Big Data ya. eh, Minggu ini gitu ya. Jadinya kalau ada pertanyaan misalnya silahkan ya. Itu misalnya nanti siapa tahu ada yang tertarik bikin sistem ETL untuk apa namanya apa ya. Jadi misalnya sistem ETL rekomendasi tempat makan gitu ya, tempat makan gitu tuh bisa ya. Jadinya apa namanya jadinya kan mungkin pertimbangannya itu dari riwayat ini ya, riwayat apa namanya, riwayat transaksi kita ditauin kita suka makanan pedas gitu ya dan suka makanan yang banyak sayurnya gitu dari sana ya. Mungkin dari sana dari ETL kan nanti memproses dengan toko-toko yang baru gitu ya, toko-toko yang baru dan posisi kita sekarang gitu kan ya. Dan toko-toko yang paling laris dan juga mungkin dari budget itu banyak sekali ya yang bisa dipertimbangkan. Akhirnya misalnya kita ditauin biasanya kita ngordernya itu yang kisaran di bawah 20 ribuan gitu misalnya gitu kan. Jadi nggak mungkin direkomendasikan tiba-tiba yang 100 ribu gitu kan barangkali ya. Dan ditauin kita kalau misalnya apa namanya kalau pesan untuk sendiri aja bukan untuk keluarga gitu misalnya ya nanti tidak akan direkomendasikan misalnya pizza gitu misalnya kan yang untuk dimakan bareng-bareng rame-rame gitu enggak gitu misalnya. Seperti ini banyak banyak sekali ya yang bisa kita ETL kan di sana ya dua arah ya jadinya eh, dari sana juga bisa ini ya bisa jadi ETL itu bisa dari pola transaksi itu untuk pemilik sistem itu bisa untuk ini ya rekomendasi diskon gitu ya misalnya produk jenis apa sih yang jarang jarang dipesan orang gitu oh mungkin yang jenis itu aja kita kasih apa namanya kita kasih diskon ini misalnya ini ya apa namanya kesannya tuh rame yang mesen ternyata enggak itu ternyata ini ya es kopi gitu ya es kopi ternyata itu sepi katanya ya itu ya kalau kayak yang mesen lewat Gojek ya karena apa namanya kan udah keburu apa namanya ini ya anget gitu ya itu ya mencair gitu kan nggak enak gitu ya banyak sekali pertimbangannya katanya gitu ya itu saya juga kaget ternyata nggak terlalu rame juga gitu makanya sering kali diskon gitu ya seperti itu terusnya ya itu lebih banyak orang mesen makanan gitu ya jadinya kan orang lebih senang mesen makanan eh, dan mesen minuman di apa namanya tempat yang sama gitu biar sekali ongkirnya gitu kan ya kalau misalnya apa namanya mesen nasi goreng plus misalnya kopi di toko kopi kan dua kali kita mesen Gojek dan ini itu juga penyebabnya yang tempat makanan lebih rame daripada yang jual minuman tok gitu misalnya gitu ya atau cemilan gitu kan seperti itu. Salah satunya gitu ya. Gitu. Tapi kan emang banyak ini ya yang bersikeras tidak jual makanan berat itu kan ya. Itu juga. Acau-acau ya. Oke, itu yang mudah-mudahan ini ya. eh setelah nonton yang penjelasan lengkapnya ini banyak yang dapat inspirasi ya tentang itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Izin bertanya Pak, Ya silakan. di bagian alir dari ETL ini kan ada clean. Ya, Bagaimana kalau saat proses clean itu
data yang penting juga itu ikut dilakukan proses clean gitu sehingga menghilang dari proses ETL-nya misalnya Pak. Sehingga Ya. nanti menimbulkan informasi yang tidak lengkap misalnya. Apakah harus dipulihkan dan bagaimana cara memulihkannya? Apakah harus diekstrak ulang atau bagaimana Pak? Nah, ini kan ya, apa namanya, proses ekstrak sendiri gitu kan ya, proses ekstrak sendiri kan banyak ini ya, banyak secara teknis tuh banyak polanya gitu ya. Jadinya eh bisa jadi kayak misalnya di Pandas gitu kan ya. Di Pandas misalnya kan kalau kalian udah ikuti kan pakai data frame di sana ya, data frame. Bisa jadi ketika kita melakukan pemrosesan terhadap data frame itu kita buat variabel baru gitu ya, variabel baru. Sehingga kalau variabel baru outputnya berarti misalnya df cleaned gitu ya, clean, terclean gitu kan misalnya ya. Dari sana berarti apa namanya df yang sebelum di cleannya kan masih gitu ya, masih jadinya bisa di restore dari sana gitu ya. Terus apa juga di sini eh, sebelum itu ini ya, cleaning itu bukan hanya masalah ini kan ya, bukan hanya masalah menghapus data gitu ya, bukan hanya itu. Tapi misalnya mengubah ini ya, mengubah berapa digit di belakang koma gitu ya misalnya, atau menyamakan itu ya, menyamakan satuan gitu, misalnya ada yang gram, ada yang kilogram, semuanya dijadikan gram gitu misalnya, seperti itu. Jadinya di sana mungkin ada digit yang hilang seperti itu gitu. Di sana nanti kan ini ya, apa namanya, ada nanti kan kita buat ID gitu ya. Jadinya kan dari data frame itu sendiri misalnya gitu ya. Jadinya nanti istilah data frame itu sampai pada ini ya, pada Spark itu kepake, itu dia akan membuat ID sendiri gitu ya, ID sendiri, sehingga ketika diekstrak dan proses cleaningnya itu ada informasi yang kehapus. Jadi kalau kehapus itu ya tinggal dipanggil ID yang sama gitu ya, disesuaikan dengan ID yang sama. Nah, di sini juga apa namanya yang perlu dipertanyakan itu, dari mana kita tahu ada data penting yang hilang karena proses cleaning gitu. Berarti di sini apa namanya ada sumber data yang dengan script cleaning yang ada sekarang itu jadinya datanya hilang gitu ya, seperti itu. Jadinya misalnya hal yang cuma terjadi di Indonesia gitu ya misalnya ya. Kalau Indonesia kan apa namanya 0 koma gitu ya, 0 koma itu benar-benar koma ya, bukan titik gitu kan ya, seperti itu. Nah di sana juga kan ya salah satu masalahnya ribetnya, setahu saya cuma di Indonesia yang make ini ya, make format koma beneran tuh koma gitu ya, bukan titik untuk ini ya, pecahan itu kan, nilai pecahan. Misalnya gara-gara itu gitu ya, scriptnya itu di sana itu ya. Eh, Karena misalnya mungkin data sumbernya itu berupa string gitu ya, berupa string, bukan berupa apa namanya integer atau berupa double gitu ya. Kalau berupa double sama integer kan aman ya, aman untuk apa namanya konversi itu gak aman ya. Aman, tapi kalau misalnya berupa string jadinya kan eh ekstrak itu kan nggak mesti semua dari ini ya, semua dari apa namanya sumber yang berupa ini ya, berupa relational database yang ada tipe datanya gitu ya. Misalnya kayak CSV gitu ya, CSV itu nanti dibacanya semuanya string ya, semuanya string secara default, semua secara string. Sehingga ketika itu misalnya datanya diambil dari Excel gitu misalnya ya, dan orang mengisinya tuh pakai koma gitu, di sana akan ada data yang hancur gitu, data yang hancur. Nah di sana bisa dibuat data frame ya, data frame yang semua tipe datanya adalah string dulu semua gitu. Jadi data frame itu bisa kita tentukan juga tipe datanya gitu ya. Kita bisa apa namanya format juga dari sana. Misalnya semua jadiin string aja gitu bisa ya, seperti itu. Cara kalau di Pandas buat data frame otomatis kalau dianggap itu angka, tapi angka itu bisa juga kita konversi sebagai string ya, seperti itu otomatis. Ini seperti itu ya, apa namanya? Nah, ketika ini ya, tapi masalahnya di sini juga ya, ketika ekstraksi
itu ekstraksi dan transformnya itu terdistribusi. Nah, itu juga masalah. Kalau misalnya kan data frame itu misalnya dibuat gabungan dari apa namanya banyak sumber dan dijadikan satu data frame gitu kan misalnya. Kalau itu kan ID-nya sinkron ya. Tapi kalau misalnya apa namanya ada 3 server dengan struktur data yang beda-beda gitu di ekstrak gitu ya ke data frame gitu misalnya apa namanya dari sana ini ya apa namanya ada data yang hilang berarti ID dan sumber datanya yang mana gitu karena nanti pasti ada ID yang duplikat. Kalau Panda sendiri kan 0 sampai sekian gitu ya sama kayak nomor array-nya seperti itu ya. Itu saja barangkali jadinya di sini prosesnya panjang ya. Jadinya kenapa bisa ada data penting yang hilang gitu itu juga perlu diselidiki berarti ada skripnya yang tidak cocok dengan sumber datanya gitu ya. Jadinya gitu. Kalau rekomendasinya membuat ETL ya dibuat variabel baru gitu ya, dibuat variabel baru. Nah, kalau berupa notebook gitu kan dia tidak disimpan di RAM gitu ya, tidak disimpan di RAM. Kalau misalnya kan kita menjalankan script dari atas sampai bawah, jadinya library semua disimpan di ini. Tapi kalau misalnya berupa notebook gitu dia bisa ini ya, apa disimpan berupa file dump gitu. Jadinya library-nya keload dalam DAM gitu ini bisa dilanjutkan dari mana aja gitu ya seperti itu. Jadi paling aman memang pakai notebook ya. Kalau misalnya nanti kalian belajar tentang cloud computing baik itu AWS ya yang IBM, Google Cloud Platform dan Amazon Web apa namanya AWS. AWS sudah ya tadi ya. Apa namanya Azure ya Microsoft Azure sama-sama Azure. Itu semua basisnya kalau online analytic ini ya analitik basisnya adalah apa namanya dia berupa ini ya berupa apa namanya notebook ya di sana ya notebook ya lab sama aja ya intinya diproses per code gitu ya sana ya sehingga filenya bisa ke dump dan bisa kesimpan sementara gitu ya sana ya itu barangkali ya bisa menjawab ya. Ya Pak, sudah paham Pak. Oh ya. Oke, pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Berarti udah lumayan memikirkan ini ya. Apa namanya? Prosesnya di sana gitu ya. Jadi di sana kan ini ya, kalau misalnya kita kan dulu ada TA ya. Saya jadi penguji sih waktu itu ya tentang kurang lebih proses ETL untuk clustering juga ya bimbingannya Bu Budi waktu itu. Itu juga ini ya apa namanya emang dalam proses pembersihan data itu ada data yang sebenarnya data valid tapi emang itu fenomena yang jarang terjadi gitu ya. Kadang itu bisa ini jadi cleaning tuh kadang skripnya itu bisa ini ya apa namanya suhu di atas 40 derajat itu nggak mungkin jadinya semua itu pasti kesalahan sensor gitu bisa dibuat seperti itu tapi ternyata pada kondisi tertentu kalau yang diukur adalah tanah dan di tanah itu basah itu bisa sampai 40 derajat gitu misalnya gitu ya. Itu ya apa namanya itu yang menarik ya di sana ya gitu ya. Jadinya makanya kalau kalian lihat slide yang sebelumnya tuh kan ya kita nggak bisa loh membuat pemrosesan data itu dengan pengetahuan IT aja gitu, tapi kita harus tahu juga pengetahuan yang lain. Tapi kalau kita tahu semua, capek ya. Capek, jadi kita kerjasama aja lah dengan yang lain gitu kan ya. Jadi kan apa namanya si konsep MBKM ini kan juga kita bisa belajar dari kampus lain itu dari fakultas lain itu kan tujuannya gitu. Misalnya kita mau bikin apa namanya TA tentang rumah sakit, boleh kuliah di farmasi, fakultas farmasi gitu. Kalau kedokteran kayaknya nggak bisa ya. Bisa nggak ya nggak tahu. Kalau kedokteran takutnya nggak nyampe gitu ya. Kalau farmasi masih lah gitu yang ngolah-ngolah data gitu misalnya itu ya. Ya, itu. Ada nggak mata kuliah kedokteran yang di MBKM kan? Saya nggak tahu ya. Kalau pertanian gitu banyak ya. Kayak gitu kan misalnya menarik ya. Saya pinginnya gitu sih kalau misalnya ini ya ngambil TA tentang IoT yang arahnya pertanian itu misalnya ada yang nggak kuliah di apa namanya ngambil mata kuliah di sana gitu ya.
Jadinya itu juga ya kalau saya dulu kuliah S3-nya di Yamaguchi University itu juga apa namanya dari awal kan ditentukin disertasinya mau tentang apa. Jadi kalau S2 S3 itu dari awal sudah tugas akhir gitu ya. Tugas akhirnya mau bikin apa nanti mata kuliah yang mau diambil juga disesuaikan dengan tugas akhir yang mau diambil. Kalau misalnya topiknya adalah misalnya kalau saya dulu basis data distribusi dan apa namanya wireless sensor network gitu misalnya saya ada kuliah di Fakultas Lingkungan, ada juga di Fakultas ini ya apa namanya tentang desain alur data ya itu ya apa namanya itu bagian desain ya di bawahnya ekonomi manajemen gitu ya sana juga ada ya itu tentang apa namanya statistik juga ada gitu ya yang belajar tentang chaos theory gitu jadinya ini ya apa namanya kita nggak bisa sebenarnya mau membuat sesuatu itu apa namanya kuliah di satu fakultas saja gitu ya Jadi ya, menariknya di sana kalau mau totalitas gitu ya sana ya. Kalau 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 luar negeri sih bisa kayak gitu, tapi kalau apa namanya di sini ya masih perlu adaptasi kayaknya gitu ya. Saya juga selama di sana itu ya pusing ya gitu ya. Pusing juga tiba-tiba dikasih istilah yang gitu tapi ya gitu ya. Tapi kalau kalau ngambil gitu juga susah gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Sana ya. Sana saya nggak terlalu tertarik dengan ekonomi. Yang banyak banyak saya tertarik itu tentang ilmu lingkungan gitu ya, tentang apa pola alam gitu ya, itu banyak saya tertarik. Itu ya. Itu ya sini. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Oke, ya sambil mengisi presensi silakan ya. Itu ya jadinya kok sorry, ya apa namanya ini ya apa namanya mungkin ini ya apa namanya peluang kerja di bidang big data ini juga besar gitu ya. Saya kerja di apa namanya toko-toko online yang besar sekarang ini gitu ya sebagai data analis gitu ya atau bagian teknis dari data analis gitu ya misalnya. Salah satunya kan ETL ini gitu ya. Di ETL ini masih konsep ya, masih konsep. Sebenarnya yang kita bahas selanjutnya ini adalah proses ETL gitu ya, misalnya data preparation gitu ya, visualisasi ini berupa ini hasil akhirnya gitu ya, hasil akhirnya berupa ini ya. Terus SQL no SQL sebagai sumbernya gitu ya. Data crawling juga sebagai ekstraksinya gitu ya. Misalnya kalau dari web gimana, kalau dari apa namanya Twitter gimana gitu ya. Itu yang dua tuh sih yang umum gitu ya, yang Twitter banyak ya. Twitter lumayan bebas sebenarnya. Itu ya sini ya. Itu dari UTS kita belajar tentang Hadoop gitu ya. Di hampir semua cloud engine sekarang ada Hadoop-nya gitu ya. Hampir semua mungkin semua ya, semua yang besar. Google Cloud Platform ada ya di mana-mana. Justru search engine-nya apa namanya Google sendiri basisnya adalah MapReduce-nya Hadoop gitu misalnya kayak gitu kan ya. Jadi itu. Ya, ini belum ada tugas akhir yang ada kata Hadoop-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ngangkat Hadoop ya jangan ini ya, saya mau apa namanya ya mungkin saya lebih rekomendasi pembimbingnya Pak Heri gitu ya karena lebih beliau lebih teknis ya kalau untuk cloud computing ya sana gitu ya. Mungkin saya bisa bantu-bantu pembimbing dua atau gimana gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya. Itu ya banyak ya. Intinya ini ya, apa namanya, banyaklah bidangnya beda-beda ya ini ya. Nah juga nanti kalian setelah tamat nih juga beda-beda ya bidangnya gitu ya. Walaupun sama-sama masuk TI gitu. Kan sampai ada jokes gini ya di internet ya. Dibuka lowongan, gitu ya. Dibuka lowongan apa alumnus TI ya. Bisa apa namanya menguasai semua bahasa pemrograman, menguasai semua software multimedia, video editing, foto editing, apa namanya bisa menghandle semua permasalahan virus.
menguasai semua operating system apalagi bisa menginstalasi jaringan gitu ya. Apa namanya itu ya, sampai ada yang bikin jokes bisa mereparasi printer, bisa mereparasi instalasi listrik gedung kantor gitu. Gaji UMR gitu kan misalnya kayak gitu. Tapi emang ini ya apa namanya perusahaan-perusahaan yang bikin lowongan itu terlalu luas itu biasanya UMR justru gitu ya. Kalau yang nggak UMR itu justru sangat spesifik gitu, misalnya apa namanya, misalnya data analis gitu yang menguasai misalnya Google Cloud Platform gitu ya, spesifik sekali gitu ya. Network engineer yang misalnya menguasai Cisco gitu ya, spesifik banget gitu ya. Misalnya database admin yang menguasai Oracle gitu ya, spesifik. Jadinya kalau udah lowongannya programmer ya misalnya back end khusus ya, back end khusus. Kalau misalnya front end nggak mungkin disuruh keduanya gitu ya, kalau perusahaan yang emang make sense gitu ya. Make sense. Jadinya yang membuat tampilan depan sama apa namanya sistem analisis di belakang tuh beda gitu ya, karena apa namanya ya secara kapasitas juga kalau menguasai keduanya itu pasti nggak dalam gitu kan ya, nggak dalam gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, gitu ya. Sama kayak saya sebenarnya saya banyak kali bimbing IoT gitu, tapi kalau misalnya apa ya, apakah saya dalam di elektro ya enggak juga gitu ya. Apa namanya, mana yang lebih dalam sebenarnya saya lebih ke pemrograman datanya gitu ya, gimana. Apa makanya saya kalau IoT itu lebih banyak ke ini kan ya, ke pengolahan datanya sebenarnya gitu ya, salah satunya ya. Ke sana. Saya lebih paham sensor saya daripada apa namanya robotik atau apa gitu ya sana sebenarnya. Robotik juga robotik yang arahnya data gitu ya. Saya apa namanya waktu kuliah di Yamaguchi itu pernah ada proyek robotik gitu misalnya untuk menandai titik-titik di rumah gitu ya, untuk membuat apa namanya smart vehicle gitu bisa bolak-balik secara cerdas gitu ya. Misalnya ada penghalang tetap dia bisa ke titik tersebut kayak gitu. Tapi kan itu data juga gitu ya, data geografis ya, data GPS gitu kan ya. Seperti itu ya. Juga data time gitu ya. Jadinya putaran motor, sekian putaran motor berapa senti dia bisa maju dari sana gitu ya. Gitu ya. Kalau em, apa namanya robotnya muter dengan kecepatan sekian, berapa derajat dia muter, semua itu data ya intinya ya. Semua itu data ya. Gitu. Tapi kalau disuruh bikin robot yang menggunakan energi secara efisien, itu saya bukan bidangnya kayak gitu. Kayak gitu tuh banyak ya yang bisa dilakukan. Jadinya apa namanya di sana sebenarnya IT itu di sana ya dari pemrogramannya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Itu kalau saya dulu sampai ini ya, kalau baterainya misalnya tegangannya tinggal sekian, putaran rodanya sekian gitu juga itu juga semua bisa dikalibrasikan gitu ya, semua bisa dikalibrasikan tanpa GPS ya, outputnya tanpa GPS di sana, tapi pakai GPS dulu, habis itu dipelajari, di training supaya mesinnya itu bisa jalan tanpa GPS, dan itu bukan proyek saya sendiri tapi proyek tim. Jadinya sana sebagai ganti PKL sana dulu ya, ke sana itu proyek bersama gitu ya, multidisiplin, dari ada elektro, ada mesin, ada TI gitu. Saya bagian TI-nya waktu itu kayak gitu, misalnya sana membuat apa gitu ya sana, seperti itu. Menarik ya sebenarnya kalau kayak gitu ya, menarik kayak gitu kan, misalnya kolaborasi elektro, mesin, dan sipil gitu ya misalnya ya sana ya, misalnya itu misalnya untuk ini ya deteksi retakan gedung gitu kan ya, sudah ada sih ya, sudah ada ini ya penelitiannya Prof Asak ya. Kebetulan apa nama istrinya Prof Asak juga dosen di sipil, jadinya pas ya kolaborasi. Sana juga salah satunya kan menarik ya sana misalnya itu ya. Itu ininya banyak sekali ya kalau kita mau kolaborasi. Ini kalau kalian punya teman di fakultas lain gitu ya, misalnya ada IDTA gitu di apa namanya kolaborasiin, itu menarik gitu sebenarnya itu ya. Ya kita nggak bisa sendirian gitu ya. Kita nggak bisa kita nggak bisa sok tahu gitu tentang bidang lain gitu kan ya, misalnya apa namanya. Misalnya ini ya, misalnya ini untuk lab satu sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya saya juga ini ya, apa namanya, statnya sebenarnya bidangnya bidang sistem cerdas juga gitu ya sebenarnya.
apa namanya, kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi gitu misalnya, tentang raut wajah orang gitu dikaitkan dengan computer vision gitu misalnya gitu ya. Sesuai nggak gitu misalnya. Orang yang ciri-ciri orang yang berbohong gimana gitu. Ya, gitu. Kalau misalnya sering megang hidung gimana? Kalau saya banget gitu ya kadang-kadang gitu. Gitu ya. Lagi berpikir nanti orang gitu misalnya gitu. Kalau saya punya kebiasaan ini ya, kalau lagi berpikir tuh megang hidung entah kenapa. Kayak kayak gitu misalnya tuh kan ya. Itu kan survei gitu ya misalnya. Ya, ya itu juga kadang-kadang menarik ya di sana ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau cari-cari ide TA itu unlimited gitu ya. Unlimited. Ini yang suka suka ngarang-ngarang ide TA, apa, berimajinasi ide-ide TA, itu ya larinya ke dosen gitu kan. Karena dosen itu kan TA seumur hidup ya. Ini tiap semester harus bikin penelitian gitu ya. Penelitian dan dari sana income utamanya sebenarnya gitu kan harusnya ya. Gitu. Apa namanya? Di sana lah bedanya dengan guru gitu ya. Kalau guru kan mendalami cara mengajar gitu ya. Misalnya fakultas apa namanya keguruan di sini gitu kan. Pendidikan itu kan memang meneliti tentang pendidikan gitu ya. Ya kalau saya ya itu ya. Makanya gini, apa namanya makanya ini juga kadang dosen-dosen yang non keguruan itu juga dapat pelatihan juga gitu ya dari sini. Dari fakultas apa namanya ilmu pendidikan ya. Sana juga. Ya. Menarik. Jadinya ya itulah kalau misalnya ada dari cara ngajar saya yang kurang efisien ya mohon masukannya gitu ya karena saya juga apa namanya tidak pernah belajar untuk mengajar gitu kan sebenarnya itu juga ya. Beda sama guru gitu ya. Kalau guru kan emang itu ya. Nah, jadinya kalau di luar negeri gitu juga ini ya tiap dosen itu punya ciri-ciri sendiri gitu. Di luar negeri di Jepang tuh banyak banget dosen yang apa namanya, yang nggak bisa ngajar, bukan nggak bisa ngajar sih, tapi nggak cocok ya cara ngajarnya gitu. Jadinya banyak ada istilah teaching assistant gitu ya, teaching assistant. Jadinya ada dosen yang membuat materi aja, tapi yang ngajar tuh dosen dari ilmu pendidikan gitu tuh banyak juga di sana teaching assistant di sana gitu ya. Nah itu bisa bisa nyampe gitu ya seperti itu ya. Gitu. Dan juga kan di sana ini ya, ada ini ya. Kalau di sini kan kayak ada ruang guru gitu kan ya, ruang guru kayak gitu kan. Kalau di Jepang juga ada lembaga pendidikan gitu yang alumnus ini ya Universitas Tokyo yang universitas ternama gitu misalnya itu yang mendalami ilmu pendidikan gitu ya sana ya. Jadinya dia apa namanya mencoba jadi ilmuwan tapi gagal gitu. Ternyata dia apa namanya pintar belajar bukan pintar mengembangkan ilmu gitu. Dia menyadari gitu ini ya mengembangkan cara-cara mengajar walaupun dia sebenarnya dulu belajarnya bukan bidang ini gitu bukan bidang pendidikan ininya justru jadi sekarang jadi kayak kayak artis sering muncul di TV kayak gitu kan ya sana dan punya perusahaan sendiri dia sekarang di bidang ini ya melatih cara belajar supaya masuk universitas ternama kayak gitu ya itu menarik juga gitu ya ininya ini dari sana ini ya mulai dari mengajari cara membaca buku gitu ya, cara membaca buku, cara apa namanya menjawab soal itu semua ada triknya kan di sana juga ya banyak lembaga pendidikan itu beda dengan sekolah itu ngajarin trik-trik seperti itu gitu kan ya. Dan juga kan ini ya apa namanya kalau nanti kalian nyari sertifikasi nanti setelah tamat kuliah gitu juga kalian mungkin ini ya nyari sertifikasi gitu juga kan ya kalau misalnya mau upgrade ilmu dari sana kan juga ini ya apa namanya harus ikut ujian dari sana juga kalian harus belajar lagi gitu ya belajar lagi bukan secara teknis toh tapi juga cara menjawab soal gitu misalnya sertifikasi Oracle dan sebagainya gitu ya. Artinya itu ya intinya sebenarnya kita seumur hidup bisa jadi belajar gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, itu barangkali ya. Jadi kalau yang to the point bahas materi di video ini ya, bisa kalian lihat ya. Mungkin di pertemuan ini kita ngobrol-ngobrol yang kayak gini aja gitu ya banyak. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya. Jadi boleh ya tentang tidak berhubungan dengan materi saat ini langsung juga boleh ya. Misalnya apa namanya nanya tentang kuliah di Jepang gitu boleh ya. Apa namanya tentang yang santai-santai gitu misalnya
apa namanya tentang IDTA dari sekarang boleh ya. Jadi nggak mesti juga ngambil saya jadi pembimbing gitu, tapi misalnya kalau nanya-nanya sekedar nanya itu juga nggak masalah ya. Gitu ya. Banyak kok ya yang dulu waktu masih offline gitu ya nanya tentang TA banyak tapi ujung-ujungnya sama dosen lain itu juga nggak masalah. Saya juga apa namanya nggak mungkin juga ya ketika jadi penguji killer itu enggak ya malah malah ini ya apa malah jadi penguji kita jadi penguji itu malah apa namanya lebih enak diskusinya kayak gitu kan ya misalnya karena tahu gitu seperti ya. Karena saya kan juga ini ya misalnya apa namanya bidangnya kan sekarang di lab 2 gitu kan misalnya ya. Jadinya kalau misalnya ada TA-nya terlalu lab 1 banget itu saya rekomendasikan cari dosen lab 1 juga kayak gitu misalnya gitu ya. Supaya pas juga gitu ya, supaya pemerataan juga gitu misalnya. Seperti itu ya, ini macam-macam ya ini ya. Apa namanya? Intinya ya walaupun pandemi gitu ya sekarang ini ya semuanya online gitu. Ya harap semua bisa menikmati proses belajar ini gitu ya. Intinya apa namanya? Konsep pendidikan itu kan bergeser gitu ya, bergeser. Beda banget itu ya. Kalian bisa tanya kakak kelas itu ya kalau misalnya saya WA tuh bisa panjang juga gitu ya, panjang. Kalau zaman dulu dosen tuh di SMS aja susah gitu ya. Di SMS susah. Saya ingat sekali dulu nelpon dosen tuh ini apa namanya ini mungkin apa ya eh saya sengaja keluar apa namanya di bagian ini ya apa namanya tempat sembahyangnya di rumah gitu sana biar biar nggak grogi gitu ya waktu di Bali gitu kan misalnya itu ya baru saya nelpon dekat sana gitu biar biar lebih tenang nelponnya gitu karena saya grogian terus waktu S1 waktu S2 baru nyantean gitu ya sana ya kayak gitu. Jadi sampai sekarang juga saya tidak nyaman ya nelpon orang gitu ya kadang-kadang yang ditelepon juga nggak nyaman gitu ya. Entah kenapa ya, bunyi tut itu bikin grogi ya kadang-kadang gitu. Kayak gitu. Apalagi dulu telepon rumah gitu, telepon rumah ya kita nggak tahu siapa yang akan ngangkat gitu ya. Ya, itu dan juga ini apa namanya? Ya jauh lebih baik lah pendidikan sekarang ya dibanding pendidikan dulu ya. Saya bilang jauh lebih baik. Nah, itu. Ya, juga lebih kekeluargaan ya. Intinya kalau misalnya ada masukan atau ada apa namanya kalian nonton konten di YouTube atau kalian baca di berita atau apa gitu yang berhubungan dengan ya kita batasi di sekitaran big data dulu di sini ya misalnya jangan nanya mata kuliah lain gitu IoT gitu janganlah gitu ya misalnya. Nah, itu ya bisa ditanyakan juga ya sana ya. Seperti itu ya. Oke, itu kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian gitu ya. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau diobrolin, silakan ya minggu depan ya nanti ya ditanyain langsung nggak juga nggak apa ya. Oke, itu jika tidak ada saya cukupkan sekian sampai minggu depan ya.